Halo guys, selamat datang kembali di channel Alfat Animal Lovers ya guys ya. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya Jono dan juga Jenny ya guys ya. Nah, untuk hari ini guys, saya akan bahas tentang bagaimana sih menjaga sulcata kita dari penyakit ya guys ya, atau bagaimana caranya kita itu bisa membuat sulcata kita itu sehat dan dapat mengolah nutrisi yang sudah mereka terima dari makanan yang kita berikan ya guys ya. Nah, poin paling penting yang paling utama itu adalah dijemur ya guys ya. Itu kenapa dijemur? Karena untuk sulcata ini kan mereka termasuk golongan reptil ya guys ya. Dan reptil itu mereka butuh sinar matahari untuk mengolah makanannya dan juga menerima vitamin dari sinar matahari ya guys ya, sama seperti manusia. Buset nih barbar, waduh John ngamuk-ngamuk bay ya gitu guys. Jadi peranan matahari sendiri itu penting ya guys ya, karena sempat saya bahas sebelumnya itu bahwa sulcata itu membutuhkan sinar UVA dan UVB ya guys ya. Itu selain dari matahari sendiri yang sinarnya itu alami memiliki UVA UVB, kalian juga bisa menggunakan lampu sebagai alternatif ya guys ya. Nah, untuk hari ini itu saya akan bahas bagaimana sih caranya itu untuk menjemur sulcata agar dia menerima sinar matahari secukupnya atau cukup ya guys ya. Gitu. Apa aja sih yang perlu kita lakukan dan hal-hal apa aja yang perlu kita boleh lakukan dan tidak boleh dilakukan, itu akan saya bahas hari ini. Buset John, lu barbar banget John. Nah oke guys, kita langsung aja coba jemur sulcata kita, si Jenny sama si Jono, ke depan rumah ya guys ya. Oke guys. Nah oke guys, ini si Jenny sama si Jono udah saya jemur di luar ya guys ya. Nah untuk tips yang pertama itu, kalian pada saat menjemur kura-kura itu yang pertama adalah satu, biar mereka itu enggak dehidrasi, kalian harus siapkan makanan ya guys ya. Jadi kalian harus berikan makanan kepada mereka di dalam kandangnya agar pada saat mereka dijemur itu mereka tidak dehidrasi gitu guys. Nah nanti sulcata ini mereka pada saat dijemur akan makan. Jadi mereka bisa mendapatkan air dari sayuran-sayuran yang sudah saya siapkan gitu guys. Nah selain kita cuma siapkan sayuran, kita juga bisa rendam dulu seperti video saya sebelumnya yang sudah saya bahas. Kita bisa rendam dulu sayurannya menggunakan air agar dia menyerap air dan bisa kita berikan kepada sulcata kita ya guys ya pada saat dijemur. Nah alternatif lainnya itu bisa pakai pelet, direndam dulu selama 2-3 menit atau 1-2 menit ya guys ya, dengan air yang secukupnya gitu guys. Itu bisa juga jadi alternatif agar sulcata kita pada saat dijemur tidak dehidrasi. Nah selain itu, kalau misalkan kalian jemur sulcata kalian yang lagi pilek gitu, biasanya kan waktu penjemurannya itu lebih lama gitu, sekitaran 45 menit ya guys ya. Itu kalian jangan biarkan sulcata kalian itu tidak punya tempat untuk berlindung atau untuk berteduh ya guys ya. Usahakan kalian itu harus memiliki tempat untuk berteduh agar sulcata kalian itu pada saat dijemur tidak kepanasan ya guys ya. Itu nah untuk biasanya saya menggunakan kardus guys. Saya biasa gunakan kardus untuk mereka biar bisa berlindung gitu guys. Jadi kalian itu bisa setengahnya itu terkena matahari dan setengahnya itu tertutup ya guys ya, agar mereka bisa berlindung pada saat sudah merasa kepanasan gitu. Selain itu, kalau misalkan kandang kalian di outdoor, bisa mungkin kalian pasang jaring-jaring di atas ya guys ya. Kalau misalkan kalian biarkan kura-kura sulcata kalian itu kepanasan, walau memang aslinya mereka itu hidup ada yang di gurun dan di dataran ya guys ya, tapi mereka juga bisa tetap kepanasan dan overheat ya guys ya.
Kenapa bisa overheat? Karena sulcata itu kan tetap makhluk hidup ya guys ya. Jadi mau sebagaimanapun kalau mereka kepanasan mereka bakalan merasa kesakitan gitu guys. Seperti kita juga pada umumnya guys ya, manusia kalau misalkan kepanasan kalian juga bakalan merasa sakit ya guys ya gitu, dan kulit kalian terbakar. Begitupun juga sulcata. Ciri-ciri sulcata yang sekiranya itu overheat, yang pertama mereka pada saat dijemur dan kepanasan banget, matanya biasanya mereka akan mengeluarkan air ya guys ya, atau seperti meneteskan air mata gitu guys. Lalu dari hidung dan mulutnya itu akan mengeluarkan busa-busa guys gitu. Jadi itu tanda-tanda mereka itu sudah overheat atau kepanasan gitu guys. Nah, untuk menanggulanginya pada saat mereka sudah overheat gitu atau udah kepanasan, kalian bisa langsung rendam ke dalam air ya guys ya, dan biarkan mereka itu suhunya itu turun selama 15-30 menit guys. Jadi direndam seperti biasa. Lalu pada saat setelah direndam, apabila mereka terlihat sudah tidak berbusa lagi mulut atau hidungnya, itu kalian bisa langsung lap aja sampai tidak ada airnya, lalu ditembakin sinar UVA UVB ya guys ya, ditembakin lampu aja, jangan dijemur lagi guys. Ingat, agar mereka itu tetap terjaga kehangatannya aja guys gitu, jangan dijemur lagi gitu guys. Itu kalau misalkan kalian overheat membuat sulcata kalian itu bisa mati ya guys ya gitu, dan itu tidak boleh banget gitu guys. Tidak disarankan untuk menjemur sulcata dalam kurun waktu lebih lama dari 45 menit ya guys ya. Nah, pada saat menjemur sulcata kalian juga harus memperhatikan guys gitu, karena kalau misalkan tidak diperhatikan atau misalkan kelupaan nih guys, dan lebih lagi sulcata kalian masih baby nih guys ya, itu kemungkinan fatal guys, sangat fatal, dan hal itu membuat sulcata kalian itu bisa langsung meninggal gitu guys karena kekurangan cairan. Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu beri ruang untuk meneduh, dan sisi lainnya itu dibiarkan terbuka agar terkena sinar matahari. Dan jangan lupa kalian berikan makanan agar mereka tetap bisa menerima air dari makanan tersebut ya guys ya. Itu bisa pelet, direndam menggunakan air selama 2 menit sampai 1 menit, dan juga bisa menggunakan sayuran yang direndam menggunakan air selama 15 menit ya guys ya. Kasus kura-kura overheat itu sangat banyak ya guys ya, karena kurang pemahaman terhadap cara menjemur dan merawat sulcata. Akibatnya sulcata kita itu bisa dalam keadaan meninggal guys ya gitu. Dan saya juga pernah mendengar cerita bahwa ada yang sampai yang karena lupa, akhirnya sulcata babynya itu pas sudah sore hari itu mereka udah kayak ini guys, kayak gorengan tempe kering gitu guys. Jadi ya udah tidak bernyawa dan benar-benar kering gitu guys, crispy gitu. Itu sangat fatal ya guys ya. Jadi usahakan kalian itu mengetahui dulu cara perawatan sulcata sebelum kalian membelinya gitu guys gitu. Karena kalau kalian itu sudah siap merawat hewan, maka kalian itu harus siap juga untuk merawatnya dan cara mengetahui cara perawatannya itu seperti apa gitu guys. Kalau kalian itu memang nggak sanggup, itu mending kalian gak usah beli guys. Asli guys, kasihan hewan hidup itu disiksa ya guys ya. Itu nggak boleh guys. Kalau udah sanggup untuk miara sulcata, reptil atau hewan apapun itu, kalian usahakan belajar dulu ya guys ya sebelum membeli atau merawatnya gitu guys. Nah, mungkin sampai sini aja guys ya. Ini udah banyak banget tipsnya, dari mulai kita menjemur itu dengan ditutupin atasnya gitu agar mereka punya ruang untuk berteduh, dikasih makanan agar mereka tidak dehidrasi, dan juga dijemur tidak usah terlalu lama. Lalu pada saat mereka overheat kita rendam agar mereka tetap bisa turun suhu badannya ya guys ya, dan tidak dehidrasi kembali gitu guys. Oke guys, mungkin sampai situ aja tips saya guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten-konten saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu aktifkan notifikasinya di bawah ya guys ya, klik yang lonceng agar kalian terus bisa update dan mengikuti video-video saya untuk merawat sulcata yang kalian punya ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa lagi, see you again guys.